beliau yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati, Gus Dullo yang saat ini juga menjadi wakil PCNO dan seorang ulama, ya dalam kategori besar lah dalam hal ini. Tapi beliau berdua mampu duduk bersama dengan masyarakat kecil. Dan satu lagi, ini mungkin rahasia sebenarnya, tapi karena pertanyaan itu mengarah ke sana, Gus Dullo itu sama ibu pernah mengatakan satu kalimat, ayo latihan gembul meneng ono ridane Allah kok aku mbak ibu tadi wis biasa gembul, ketika ono penyekat antara jabatan dan tidak jabatan. Pertanyaan pertama, Sorban Kiblat Kulon memilih calon bupati idola. Apa yang membuat Anda yakin bahwa calon bupati yang Anda dukung adalah pilihan yang terbaik untuk Mojokerto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, khususnya media Sorban Kiblat Kulon. Di sore hari ini kita bisa bincang-bincang santai. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini senantiasa menambah satu wawasan, bahkan menambah satu keyakinan bahwa apa yang kita lakukan adalah satu hal yang terbaik untuk Mojokerto 2025-2030. Sebelum saya memberikan satu ulasan atau jawaban terhadap pertanyaan Anda, perlu digarisbawahi bahwa terbentuknya Sorban Kiblat Kulon ini bukan semata-mata hanya sekedar relawan yang untuk membantu idola dalam mensukseskan di Pilkada tahun 2025-2030. Namun terlebih dari itu, kami melihat pertama ada gerakan deklarasi yang mereka menggunakan atribut atas nama organisasi PC GP Ansor dan seluruh jajaran PAJ GP Ansor. Tepatnya mereka lakukan pada saat rapat kerja GP Ansor, PC GP Ansor Kabupaten Mojokerto. Mereka sudah berani dengan lantangnya deklarasi untuk pemenangan salah satu calon di Pilbub tahun ini. Maka kami sebagai salah satu dari anggota, bagian salah satu dari pengurus PCRA GP Ansor, bersama teman-teman, di hati kami muncul satu keinginan yang sama bahwa ini adalah larangan dalam organisasi sehingga kita harus memberikan pemahaman. Nah, cara salah satu memberikan pemahaman adalah gerakan harus diimbangi dengan gerakan pula. Maka terbentuklah Sorban yang dalam kepanjangannya kurang lebih Ansor Banser gitu kira-kira, yang berkiblat kulon. Artinya kami akan bersama-sama menunjukkan bahwa kami tidak ikut deklarasi itu dan kami justru akan membantu calon yang lain, dalam hal ini adalah idola. Itu secara singkat, kami tidak setuju terhadap adanya deklarasi yang dilakukan oleh mereka terhadap salah satu calon Pilbub di tahun ini. Tentang pertanyaan tadi, gimana? Baik. Apa yang membuat Anda atau Sorban Kiblat Kulon yakin bahwa calon bupati yang Anda dukung atau Sorban Kulon dukung adalah pilihan yang terbaik untuk Mojokerto? Kami pada awalnya sebenarnya pandangan kami sederhana sekali dan itu logika sekali. Ketika kita menentukan seorang pemimpin, ketika kita menentukan memilih seorang pemimpin, maka paling tidak kita harus mencari yang berpengalaman lah. Jadi kami lihat idola yang dalam hal ini Ibu Dr. Jaikvina Fahmawati paling tidak mempunyai nilai lebih dari calon lain, yakni beliau mempunyai satu pengalaman pernah memimpin Mojokerto satu periode. Artinya dengan alasan yang sederhana ini kami kira sing luwih pengalaman pastinya akan mampu membawa Mojokerto ke arah yang lebih baik daripada kita menentukan pilihan pada yang tidak berpengalaman. Alasan lain mengapa kami yakin karena idola ini setelah mendapatkan calon wakil bupati dari keluarga seorang kiai sepuh dari keluarga pondok yang selama ini kita agung-agungkan, dari keluarga yang seorang kiai yang selama ini
sangat kita dambakan, sehingga kita seringkali merasa bahwa kita adalah santri beliau, kita adalah barisan beliau, yang kebetulan beliau telah memberikan putra tercinta beliau untuk mendampingi Ibu Dr. Hajah Ivina Famawati selaku wakil bupati. Maka kami sangat yakin dan berkeyakinan bahwa idola ini akan mampu membawa Mojokerto sesuai dengan apa yang menjadi harapan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mojokerto. Itu kira-kira sedikit alasan mengapa kami yakin bahwa idola akan menang dan mampu membawa Mojokerto ke arah yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana calon bupati ini berbeda dari kandidat lain dan apa yang menjadi keunggulan utamanya menurut Sorban Kibatlon atau kalau kita berbicara soal perbedaan tentunya dari karakter, insya Allah kita sudah melihat bersama bahwa calon bupati kami yang diidola Ibu Dr. Hajah Ivina Famawati itu seorang yang pekerja, seseorang yang akan selalu melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan. Beliau selalu energik, beliau selalu berusaha untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan baik. Dapat kita lihat bersama, sering beliau, bahkan mungkin dari awal ya, kita hanya melihat beliau dengan berseragamnya melaksanakan tugas-tugas pemerintah di Kabupaten Mojokerto ini dengan baik. Dan kenyataannya sampai detik ini beliau aman-aman saja. Hubungan yang baik dengan legislatif, hubungan yang baik dengan seluruh mitra kerja pemerintah di Kabupaten Mojokerto ini, saya kira itu yang menjadi pembeda dengan calon lain. Terkait apa tadi yang kedua? Keunggulan utamanya. Keunggulan. Ya, kami melihat ada beberapa keunggulan yang bisa kami jadikan dasar sebagai logika untuk kami menentukan pilihan kepada idola. Yang pertama, yakni bukti yang sudah diberikan oleh Bu Ivina. Ini adalah salah satu contoh konkret kerja keras, kerja ikhlas beliau, sehingga kami yang saya yakin semua sama yang berada di desa-desa, terkhusus Lor Kali atau Etan atau Timur, semua merasakan kerja beliau, sehingga Mojokerto bisa dilihat dari luar biasa lah pada saat ini. Keunggulan yang kedua, hadirnya Gusdullah sebagai calon wakil bupati Kabupaten Mojokerto. Saya kira ini sudah matching ya, merah putih. Jadi nasionalis, agamis, dan Gusdullah ini adalah salah satu figur yang kami sudah kenal sejak dahulu. Di Ansor beliau sudah luar biasa membina kami. Bahkan kemarin beliau saat masuk jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, meskipun berada pada posisi wakil, tapi beliau ternyata mampu membawa teman-teman yang lain untuk menyelamatkan aset dan menyelamatkan seluruh apa yang dimiliki oleh PJNO Kabupaten Mojokerto. Termasuk salah satunya adalah beliau juga mampu mengajak teman-teman untuk sedikit memberikan masukan kepada aset kita yang terbesar, yakni RSI Sakinah yang berada di sebelah selatannya kantor PJNO Kabupaten Mojokerto. Beliau adalah ketua tim penyelamat aset PJNO Kabupaten Mojokerto, sehingga hasilnya sudah bisa kita dengar dari dulu sampai sekarang luar biasa. Keunggulan selanjutnya adalah kami melihat mereka berdua, dua sosok yang sangat sederhana. Tidak ada muncul kesombongan, tidak ada muncul rasa, pokoknya mereka adalah orang yang sederhana. Ketika kami melihat Bu Ivina yang selalu santun dalam berkalimat, Gusdullah, apalagi beliau adalah guru kita, guru kami, bahkan guru seluruh warga masyarakat dan santri di Kabupaten Mojokerto. Sehingga kami melihat ini adalah pilihan yang terbaik
Bahkan kami sampai mengeluarkan satu kalimat wajib bagi kita untuk memenangkan idola, karena di dalam sana ada guru kita yang menjadi calon wakil bupati Kabupaten Mojokerto. Itu kira-kira Mas. Yang ketiga, jika memang sudah ada visi program dan program kerjanya, apa visi program kerja calon bupati dan wakil bupati ini yang paling menarik bagi Anda? Inilah kesederhanaan beliau berdua. Kemarin saat kami ikut mendaftarkan beliau ke KPU, itu maunya kami akan melakukan seremonial yang luar biasa. Tapi apa kata beliau? Wis ra usah rame-rame. Penting ono sing ngetutno, penting ono sing penyemangat, penting ono sing mlaku, penting pantes. Kita hanya disuruh membuat satu gerakan sing pantes bahwa ini calon. Itu yang membuat kami, ya Allah, padahal kami sudah menyiapkan apa yang harus kami lakukan saat mendaftarkan diri. Yang kedua, saat pelaksanaan pendaftaran, setelah selesai pendaftaran, saya kira seluruh calon juga harus menyampaikan visi dan misinya. Ternyata sederhana sekali. Ibu Dr. Haji Ekvina Famawati mengatakan visi idola adalah inovatif, dedikatif, optimal, lestari, aman. Ternyata ini hanya ada dalam satu kata, idola. Maka ini yang membuat kami semakin yakin bahwa betapa pandainya mereka dalam menciptakan sebuah pola pemikiran untuk menjadikan Mojokerto ini menjadi lebih dari apa yang sekarang beliau berikan kepada Kabupaten Mojokerto dan seluruh warga masyarakat Mojokerto. Saya kira visi ini tidak mungkinlah dimiliki oleh yang lain. Bahkan ketika kita melihat visi Jawa Timur lah, ora enek sing dalam satu kalimat yang menjadi kriteria calon itu sendiri. Ternyata hanya sesederhana itu beliau menyampaikan visi kami adalah idola, inovatif, dedikatif, optimal, lestari, dan aman. Nah, itu kira-kira Mas. Iya. Dan ini lebih ke relawan. Bagaimana Anda melihat peran Anda atau relawan sebagai pendukung dalam membantu calon bupati ataupun wakil bupati ini mencapai kemenangannya? Ini yang selama ini ada di hati kami. Sebenarnya kami itu seluruh jajaran, khususnya Surban gitu, yang saat itu menggebu-gebu di hati kami untuk memberikan jawaban terhadap mereka yang sudah berani menggunakan organisasi. Kami inginnya itu menjadi garda terdepan demi kemenangan. Tapi ternyata beliau saat kami sampaikan apa yang menjadi program kami, beliau berdua rata-rata sama, menyampaikan sederhana. Wis pokoke ketok dukung, ciptakan gelombang-gelombang kecil idola, sehingga kami semudah ini tugas yang harus kami lakukan, mengenalkan idola ke masyarakat, memberikan pengertian pada mereka bahwa idola ini Ekvina Famawati dan Gus Durlo. Ternyata sesederhana itu tugas yang beliau berdua berikan kepada kami. Tapi kami melihatnya bahwa ini adalah sebuah kebanggaan kalau menurut kami. Bahkan ini adalah sebuah kehormatan bagi kami, di mana kami di Surban Kiblat Kulon ini diberikan waktu yang lebih untuk melaksanakan aktivitas kami dalam rangka mendorong, mengajak, dan mengarahkan seluruh lapisan masyarakat, terkhusus para pemuda di golongan pemuda kami yang pemikir-pemikir yang logika itu, Karang Taruna, remaja pondok, remaja masjid, terlebih lagi di jajaran Ansor Banser, untuk senantiasa memberikan yang terbaik buat idola. Artinya kami melihat peran kami sebenarnya inginnya yang lebih. Ternyata beliau berdua pokoknya ikut membantu, pokoknya ikut menciptakan suasana damai, pokok pilbub iki CR-nya. Lah dari situ betapa tidak ada nafsu di hati mereka berdua, sehingga hanya sekedar bagaimana caranya pilbub kali ini bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira Mas.
pertanyaan berikutnya, apa perubahan terbesar yang relawan harapkan atau Anda harapkan jikalau calon bupati ini terpilih? Sebenarnya kami melihat Mojokerto ini sudah luar biasa dari berbagai bidang. Oke, ya tentunya masih ada 1-2 kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi dan harus dilaksanakan oleh idola saat beliau berdua terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Terutama yang kemarin kita saat melaksanakan ngopi, kami ada program ngopi, Mas, ngopi keliling. Rata-rata dari jajaran anggota Sorban Kiblat Kulon, di setiap kami ada ngopi dan di situ ada diskusi, pasti ada salah satu anggota yang angkat tangan dan ingin menyuarakan bahwa petani harus diselesaikan. Kami melihatnya kok di setiap pertemuan mereka petani. Ada apa dengan pertanian kita? Itu harapan kita yang terbesar saat idola benar-benar diberikan Allah kemudahan untuk menang, maka tugas yang utama bagi beliau berdua adalah bagaimana pertanian, terutama para petani dan buruh tani di Kabupaten Mojokerto ini menemukan sebuah kondisi yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Gitu kira-kira. Yang lainnya hanya sekedar pengadaan lapangan kerja, pengoptimalan dunia pendidikan, tapi yang paling banyak adalah yang kita harapkan adanya perubahan sistem yang dapat mengangkat kehidupan para petani. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda menilai rekam jejak calon bupati ataupun wakil bupati dalam bidang pemerintahan atau pelayanan publik sebelumnya? Ya, ini saya kira tidak kami saja dari Sorban yang bisa melihat, di mana berbagai bidang yang ada di Kabupaten Mojokerto ini, dari sisi berbagai sudut, beliau mampu menjalankan kondisi pemerintahannya dengan baik lah, sampai detik ini sangat baik. Sosial kemasyarakatan juga baik. Kami melihat puskesmas itu di tahun-tahun 2022, 2023 itu luar biasa. Adanya pembangunan sarana prasarana, perbaikan tentang cara melayani, pelayanan, dan kami melihat itu adalah salah satu bentuk dari keberhasilan kinerja seorang bupati. Dan kami melihat di wakilnya, karena beda kondisi dari sebelumnya, Gusturlo ini adalah seorang ulama muda, seorang kiai yang kita sudah tahu bahwa beliau sering kita butuhkan, kita hadirkan dalam rangka mengisi baik rutinan-rutinan ataupun pengajian-pengajian secara umum. Nah, pelayanan yang kami lihat dari Gusturlo itu sangat luar biasa, sehingga kami bisa merasa dekat, seluruh lapisan, seluruh santri lah, seluruh warga itu bisa merasa dekat dengan Gusturlo, dan dengan mudahnya untuk kapan dibutuhkan untuk memberikan satu ceramah agama, kapan dibutuhkan untuk memberikan satu solusi yang sifatnya keagamaan, itu beliau luar biasa. Jadi kira-kira beliau berdua masing-masing mempunyai kelebihan pelayanan publik yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Kira-kira gitu, Mas. Apa langkah konkret yang sudah diambil oleh calon bupati ini untuk membuktikan komitmennya terhadap pembangunan Mojokerto? Nah, ini mengarah pada sistem yang mereka ciptakan, karena kami belum bisa melihat, tapi kami yakin bahwa rangkaian sistem yang sudah diterapkan selama hampir 3,5 tahun ya, menjabat di Bu Ikvina ini, 4 tahun atau 3,5 tahun ini, hampir 3,5 tahun ya. Saya kira itu sistem yang diberikan dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana prasarana, meningkatkan pembangunan yang sifatnya
pengisian mental itu sudah luar biasa. Nah, tentang rencana ke depan mereka saya kira nanti Gusdullah akan mempunyai peranan dan akan dimintai di segmen itu, terutama di segmen pendidikan, baik pendidikan yang sifatnya formal maupun pendidikan yang sifatnya non formal, pendidikan yang sifatnya pondok pesantren, pendidikan yang sifatnya diniyah, itu adalah salah satu kita melihat itu adalah ranah yang harus diselesaikan oleh Gusdullah ke depan, sehingga pembangunan mental spiritual, pembangunan dohir batin, pembangunan yang sifatnya sarana prasarana, dan juga perbaikan mental dari manusia di Kabupaten Mojokerto, saya kira nanti bisa tercapai dengan baik. Itu kira-kira. Berikutnya, bagaimana Anda atau relawan memastikan bahwa pesan dan program kerja calon bupati ini sampai dengan jelas ke masyarakat? Program tersampaikan apa akan terlaksana? Loh, pertanyaan ini. Bagaimana Anda memastikan bahwa pesan dan program kerja calon bupati ini sampai dengan jelas ke masyarakat? Nah, ini disinilah kami melihat betapa ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh idola, dalam hal ini Dr. Haji Ikfina Famawati dan Gusdullah. Ketika kami menjalani masa-masa hanya sebagai penjaringan mawon, itu kita sudah mengadakan kontak pertemuan yang tidak ada batas antara masyarakat kecil, antara beliau berdua, bahkan ada program ngopi nyantai, sehingga di sana terkumpullah beliau yang saat ini masih menjabat sebagai bupati, Gusdullah yang saat ini juga menjadi wakil PCNO dan seorang ulama yang dalam kategori besar lah dalam hal ini, tapi beliau berdua mampu duduk bersama dengan masyarakat kecil, dan di situ terjadi diskusi ringan dari hati ke hati, sehingga tanpa harus kami jelaskan mereka akan tahu bahwa ini program-program yang akan mereka bawa ke depannya, sehingga masyarakat kecil yang saat itu mengikuti ngopi santai, mereka akan tahu apa yang menjadi program-program dari idola ini. Karena kami kemarin melihat itu heran, kok iso ya ngopi nyantai gembul wong cilik sing di luar nalar kami lah. Dan itu bisa terjadi di setiap tempat, di setiap desa, di setiap kecamatan. Ada akhirnya kami juga mengajukan diri, sorban juga kepengen ngopi, alhamdulillah juga bisa bersinergi dengan. Dan satu lagi, ini mungkin rahasia sebenarnya, tapi karena pertanyaan itu mengarah ke sana, Gusdullah itu sama ibu pernah mengatakan satu kalimat, ayo latihan gembul meneng ono ridane Allah kok aku mbak ibu tadi wis biasa gembul, tidak ono penyekat antara jabatan dan tidak jabatan. Ini yang menjadikan kami bahwa insya Allah kita akan selalu bersama, insya Allah kita akan selalu bisa untuk ketemu dalam satu majelis, meskipun beliau nanti akan terpilih di perhelatan Pilgub tahun 2025-2030. Iya, kita semua akan merasa dekat dengan beliau. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi calon bupati ini dalam kampanye? Dan bagaimana tim pendukung merespon tantangan tersebut? Saya kira tidak ada yang namanya perjuangan tanpa tantangan. Dan menurut kami tidak ada tantangan itu besar. Artinya sampai detik ini biasa-biasa saja yang terjadi, karena tidak ada gerakan besar dari manapun yang menjadi satu momok atau satu tantangan yang besar sehingga menjadikan kami melihat ada beberapa gerakan yang mungkin menurut yang melakukan gerakan itu atau dari tim lain atau dari calon lain itu adalah sebagai cara
untuk memberikan pengaruh kepada kita agar kita menjadi down dalam melaksanakan kegiatan sebagai tim atau sebagai relawan. Salah satu contohnya yang dilakukan teman-teman samping kita yang menaruh banner, dan itu ditaruh tepat di depan rumah salah satu orang yang dekat dengan calon kita, pakai di video, pakai di share lagi. Itu adalah mungkin mereka berharap bahwa itu adalah tantangan bagi kita, tapi kita melihat bahwa itu adalah bentuk kemenangan kita yang akan kita raih di tahun 2025 dan 2030. Kita melihat, bahkan semua teman-teman kami melihat bahwa disinilah letak kemenangan kita bersama. Jadi lapo kok sampai digelek ngono cara Jawane. Ya muden medeni, berarti kan ya wedi pada intine. Nah lek gak duwe pengaruh, nyapa kok adik dikono ngono. Nah, itu kalimat yang muncul dari teman-teman sing secara instan, secara tanpa disengaja. Oh, berarti kuat dhewe iki. Nyatane digawe koyo ngono. Artinya bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang keberadaan kita, keberadaan relawan, keberadaan tim, keberadaan orang-orang yang dekat dengan calon idola memang benar-benar diperhitungkan oleh mereka. Jadi, terakhir. Jika calon bupati ini terpilih, bagaimana Anda akan terus mendukungnya dalam menjalankan program-programnya di Mojokerto? Nah, ini tadi awal sudah saya kira pertanyaan ini hampir sama dan matching dengan nomor 8 atau berapa tadi, sehingga kita akan selalu dekat dengan pilihan kami. Nah, ketika beliau berdua mengatakan jangan ada jeda saat kita berjalan, ambil aspirasi masyarakat yang akan kita masukkan dalam visi misi. Nah, nanti kalau jadi tentunya tidak mungkin, kata beliau berdua, tidak mungkin kami berdua menjalankan tanpa panjenengan semua. Gagasan ini muncul dari bawah, diangkat menjadi visi misi. Ketika kami nanti diberi amanah, maka harus kita kerjakan visi misi dan tujuan ini secara bersama. Itu kira-kira yang membuat kami tidak akan pernah merasa kehilangan. Itu yang akan membuat kami akan mudah untuk memberikan bantuan, kami akan mudah untuk mensuplai mereka dalam menjalankan program-program yang sudah mereka rilis, sudah mereka susun. Itu pun program-program itu diambil dari kebanyakan ngopi bersama, sehingga tidak ada kesulitan bagi kami untuk membuat beliau melaksanakan program, dan kami akan selalu terus membantu sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kami. Itu kira-kira. Tambahan Chris, tambahan. Yeah. Pesan buat teman-teman relawan, seluruh relawan yang mendukung idola. Pesan. Yeah. Di akhir penghujung dialek atau pembicaraan sore hari ini, saya sendiri M. Sofyan Amin yang biasa dipanggil Maklar NU, salah satu koordinator dari relawan Sorban Kiblat Kulon. Sebenarnya ketua kami itu dan Yunus. Kami menghimbau dan berharap seluruh relawan yang sudah menyatakan diri 100% all out, lahir batin, mendukung, memenangkan dan mensukseskan idola di perhelatan Pilgub kali ini, berharap kita tetap membawa gerbong bahwa kita adalah orang Mojopahit. Kita tetap membawa gerbong bahwa kita berada pada barisan ulama besar. Kita tetap berada pada gerbong ini murid-muridnya Gusdullah. Artinya ketika kita berbicara tentang Mojopahit, berbicara tentang ulama, berbicara tentang Gusdullah, berbicara tentang incumbent, Wifina, maka satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah tetap semangat membantu dengan kompak, tapi tidak meninggalkan adat kesopanan yang sudah diberikan atau yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, terutama yang sudah dicontohkan
oleh calon kita, bagaimana sopan santunnya Bu Vina, bagaimana rendah hatinya Gustullah, maka kita sebagai relawan harus menyontoh dalam mensukseskan, mengajak, mengarahkan seluruh warga masyarakat Mojokerto untuk mendukung idola, tapi tetap kita lakukan dengan penuh kesemangatan dan tetap dalam koridor sopan santun yang luar biasa. Ini yang kami harapkan sehingga nanti calon kita dan kita semua akan bisa ditulis secara apa ya, basa krene sejarah akan mencatat, oh relawan iki santun, relawan iki santun, oh bener santun, wong sing dilui orang-orang yang santun pula. Kira-kira demikian harapan kami, jangan pernah patah semangat dimanapun Anda berada, sehat selalu, semangat selalu, kompak selalu. Satu kalimat doa dari Maklar atau dari Sorban Kiblat Kulon, idola rakyat, Bupati Mojokerto, Bupati Mojokerto, idola rakyat. Idola rakyat, menang, 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 yes. Kiblat Kulon, los, Cigung, berasa. Terakhir, metal, menang, total. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.